Semangat kerjanya kawan, karena muka kurang tidur lebih ganteng daripada muka kurang uang. Halo guys. Ya, pada video kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, di mana HP Oppo F1s ini mengalami kerusakan pada bagian LCD-nya. Ya, ketika saya sampaikan kepada user bahwa yang rusak LCD-nya, dan user ternyata bersedia untuk mengganti LCD yang rusak dengan yang baru. Akhirnya spare partnya sudah saya beli. Dan pada video kali ini saya akan memberikan bagaimana caranya untuk memasang atau mengganti LCD yang lama dengan LCD yang baru. Oke guys, tidak berlama-lama, mari kita bongkar LCD-nya. Mari kita bongkar. Dan ini LCD-nya yang saya beli, ya, Oppo F1s. Tipe ini bisa juga dipakai untuk tipe HP A59, Oppo F1s, dan A1601. Jadi sama tipenya. Oke, saya beli warna putih sama dengan yang warna dari HP-nya, HP bawaannya. Oke guys, mari kita bongkar LCD-nya. Oke, sebelum kita cabut LCD-nya atau kita lepas LCD-nya, kita lepas terlebih dahulu mesin bagian atas. Sedangkan untuk baterai, kita tidak perlu melepaskannya karena bagian fleksibel dari LCD-nya berada di bagian atas, tidak berada di bagian bawah baterai. Artinya kita hanya cukup melepas bagian mesin paling atas. Jadi kita buka dulu soket-soketnya, soket LCD, soket fleksibel touchscreen-nya, fleksibel yang baterai, dan soket fleksibel yang menuju casan. Kita lepaskan dulu semuanya. Setelah itu baru kita angkat mesinnya dan baru kita copot LCD-nya. Oke guys, untuk bagian LCD-nya, cara membukanya ialah kita terlebih dahulu seset atau digosok-gosok di bagian pinggir-pinggir dari LCD-nya dengan menggunakan pembuka LCD yang sangat tipis. Dan untuk agar lebih gampang membukanya, kita panaskan dulu pinggir-pinggirnya itu dan menggunakan hot gun atau yang punya blower dengan blower solder uap. Di sini saya menggunakan hot gun ya. Hanya pinggir-pinggirnya saja kita panaskan sampai terasa dipegang itu hangat ya, agak panas sedikit. Jadi untuk melelehkan lem yang berada di bawah LCD-nya. Dan kalau dirasa sudah cukup hangat di bagian LCD-nya, tinggal kita seset atau buka sedikit demi sedikit di bagian pinggirnya. Dan diusahakan kita buka di bagian paling bawah terlebih dahulu, kemudian kita seret ke bagian atas karena menghindari fleksibel dari LCD-nya. Kalau kita bagian atas itu riskan sekali terkena bagian fleksibel LCD-nya dan bisa menyebabkan terputus bagian dari fleksibel LCD-nya. Jadi dari bawah dulu ya guys. Oke guys, itu fleksibel LCD-nya. Hati-hati untuk bagian ini, jangan terlalu dalam agar enggak terkena fleksibelnya. Tinggal sedikit lagi LCD-nya akan tercabut.
kerjanya kawan. Hanya sisa bagian atas saja yang belum Daripada muka aku. terbuka atau terangkat dari lemnya. Ya, sedikit demi sedikit diangkat. Dan kalau masih keras, tinggal kita blower lagi untuk fleksibel bagian atasnya agar lemnya lebih lunak lagi. Oke, ini sudah terbuka untuk bagian bawah dan tinggal kita seret ke atas sedikit demi sedikit. Nanti bagian atas akan sedikit demi sedikit terbuka. Dan kalau sudah terbuka, tinggal kita cabut, guys. Semangat kerjanya kawan, karena muka kurang tidur lebih ganteng daripada muka kurang uang. Oke guys, untuk bagian atas masih agak keras, tinggal kita hot gun lagi, panaskan lagi sebentar, lalu nanti langsung kita cabut guys. Semangat kerjanya kawan, karena muka kurang Oke tidur guys, lebih untuk ganteng daripada muka kurang uang. fleksibel touchscreen paling atas itu agak susah untuk dicabutnya karena ternyata di situ ada penghalangnya atau pengamannya. Jadi saya coba congkel terlebih dahulu menggunakan obeng min kecil untuk mengangkat pengaman dari LCD touchscreen-nya. Ya, di bagian situ posisinya, tinggal kita congkel saja. Oke, ini dia pengaman dari LCD touchscreen-nya sudah terbuka. Sekarang tinggal kita cabut LCD-nya. Semangat kerjanya kawan, karena muka kurang tidur lebih ganteng daripada muka kurang uang. Dan sekarang tinggal kita bersihkan sisa-sisa bekas lem LCD-nya di bagian pinggir-pinggir frame-nya agar nanti tidak mengganjal ketika pemasangan LCD yang baru. Kita bersihkan keseluruhannya di pinggir-pinggirnya. Oke, untuk yang dari bagian atas frame-nya yang terlepas ya, karena memang sudah retak, tinggal dikasih lem power untuk merekatkannya kembali. Semangat kerjanya kawan, karena muka kurang tidur lebih ganteng daripada muka kurang uang. Oke, sebelum kita lem LCD-nya, kita pasang terlebih dahulu untuk mengecek apakah presisi atau tidak, dan sekaligus kita tes nyalakan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita lem LCD-nya. Oke, ini cukup presisi, artinya LCD-nya ini emang bagus dan memang saya belinya ori. Jadi kalau yang ori itu udah pasti pas dan presisi dibandingkan dengan yang
biasa atau yang insel. Biasanya kurang presisi untuk di bagian pemasangan frame-nya. Kadang agak sedikit ngangkat kalau kita beli LCD yang bukan ori. Oke, selanjutnya saya kasih lem di setiap pinggir-pinggir dari frame-nya. Jangan terlalu banyak, hanya sekedar untuk merekatkan ya. Karena kalau terlalu banyak, nanti ketika ada permasalahan di HP ini, kita bongkarnya agak sulit ya. Artinya sedikit tapi merata. Oke guys, sebelum kita pasang LCD-nya ke frame-nya, kita ambil LCD yang tadi yang telah kita bongkar untuk mengambil penutup bagian atas, yaitu penutup dari spekernya. Jadi kita ambil, kita bongkar dan kita pasang kembali di speaker yang ada di frame-nya. Itu sebagai penutup pelindung dari spekernya. Kita pasang lagi di tempatnya, jangan sampai kelupaan ya guys. Oke, sekarang tinggal kita pasang LCD-nya ke frame-nya. Masukkan terlebih dahulu bagian fleksibel touchscreen paling atas dan fleksibel LCD yang di samping bagian atas. Setelah itu tinggal dipaskan presisinya bagian atas bawah serta kiri dan kanannya, samping-sampingnya. Semangat kerjanya kawan, karena muka kurang tidur lebih ganteng daripada muka kurang uang. Oke, setelah dipaskan di frame-nya, tinggal kita press atau kita ikat menggunakan karet gelang agar posisi LCD tidak bergeser lagi. Dan setelah kita ikat, tinggal kita tunggu sekitar 40 menit sampai 1 jam. Oke, setelah 1 jam lem sudah kering, kita buka kembali karet-karetnya. Dan setelah itu kita pasang untuk bagian mesinnya yang paling atas, dan soket-soketnya kita pasang kembali, soket baterai, soket LCD, dan soket touchscreen serta soket yang menuju casan. Dan sebelum kita pasang bagian penutup belakangnya atau casing belakang, kita tes terlebih dahulu LCD-nya apakah berfungsi dengan baik atau touchscreen-nya tidak responsif. Terkadang kalau setelah kita pasang rapi tanpa kita tes dulu, suka terjadi di bagian touchscreen-nya itu tidak responsif karena terlalu ditekan ketika dipasang pada frame-nya. Untuk sisa lem bagian di pinggir yang masih ada, itu nanti tinggal dibersihkan saja. Oke, ini sudah masuk ke home screen, tinggal kita tes untuk responsif dari touchscreen-nya. Ya, kita ketikkan angka nomor-nomor apakah lancar disentuhnya, dan ini cukup lancar dan enak disentuhnya ya, artinya masih responsif, pemasangannya pas, tidak terlalu ditekan ke frame dari casing HP-nya. Oke, sekarang tinggal kita rapikan dan kita pasang bagian penutup belakangnya.
Oke, ini sudah selesai dipasang. Sekarang tinggal saya coba nyalakan kembali. Dan ini penampilan setelah kita kletek bagian pelindung LCD-nya. Lebih ganteng daripada muka aku. Oke, kita tunggu sampai masuk ke home screen. Oke, sekarang sudah masuk ke home screen. Tinggal kita tes responsifnya lagi, touchscreen-nya. Kita ketikkan angka-angka, nomor-nomor, dan ternyata masih responsif, artinya nggak berubah lagi. Oke, sekian cara mengganti LCD dari HP Oppo F1s. Semoga bermanfaat. Terima kasih, mantap. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Terima kasih.